Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube saya, Bang Manza. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kalian tidak kunjung sembuh dalam berjuang melawan asam lambung, atau orang yang sudah membaik asam lambungnya tiba-tiba muncul dan kambuh lagi. So, kalau sebelum kalian nonton video saya, ada baiknya kalian like, komen, dan share video saya. Dan jangan lupa juga kalian subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru tentang GERD Anxiety di channel YouTube saya. Nah, faktor apa saja itu? Yang pertama yaitu tentu saja pola hidup yang tidak sehat. Nah, karena pola hidup yang tidak sehat, otomatis asam lambung ataupun perjuangan kalian bakal sia-sia dalam berjuang melawan asam lambung. Ya, seperti pola makan yang tidak teratur atau kalian makan sembarangan, pola istirahat yang tidak cukup, atau kalian sering bergadang, kalian melakukan kegiatan di malam hari, kalian tidur di malam hari, larut malam, gitu. Itu yang faktor-faktor pemicu timbulnya atau meningkatnya asam lambung. Dan yang terpenting yaitu pola pikir yang buruk. Ya, seperti kalian memikirkan sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu kalian pikirkan. Dari hal-hal sepele bahkan kalian memikirkan terlalu dalam sehingga memicu stres di pikiran kalian dan dapat mengakibatkan asam lambung meningkat. Dan faktor lainnya seperti kalian tidak yakin dalam berobat, itu. Seperti ya kalian sudah menjalani pengobatan, tapi kalian tidak yakin dengan pengobatan yang sedang kalian jalani itu. Itu juga dapat memicu atau dapat timbul keraguan atau kegelisahan di dalam diri kita yang membuat perjuangan untuk kita berjuang melawan asam lambung sia-sia. Dan faktor berikutnya, kalian tidak taat, tidak disiplin dalam beribadah. Jadi kalian, karena ini faktor yang sangat penting dalam kesembuhan, menuju kesembuhan dalam perjuangan kalian melawan GERD Anxiety atau asam lambung yang tinggi dan kecemasan, ketakutan yang berlebihan. Faktor ini sangat penting, teman-teman. Jadi kalian, saya sarankan untuk kalian taat beribadah, disiplin beribadah, dan konsisten berdoa kepada Tuhan agar kalian selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Tuhan untuk kesembuhan kita. Dan faktor berikutnya, sering menyendiri. Artinya kalian membatasi sosial, kalian tertutup, tidak terbuka tentang perasaan kalian kepada teman-teman atau sahabat kalian, bahkan kalian tertutup menyimpan suatu rasa atau perasaan dalam hati kalian dari orang tua dan keluarga kalian. Itu juga faktor yang sangat berpengaruh kalian gagal menuju kesembuhan. Dan faktor berikutnya yaitu kalian bekerja terlalu berat sampai menjadi beban pikiran. Ya, kalian seperti bekerja tidak kenal waktu, artinya tidak kenal lelah, hingga kalian merasa beban di pikiran kalian. Jadi kalian kerja sewajarnya aja, guys, karena kalau kita sakit, bos kita nggak akan perhatian ke kita, karena yang kalau kita sakit, kalau kita kambuh asam lambungnya, yang susah itu keluarga kita. Jadi kerja aja sewajarnya, guys. Tidak perlu berlebihan dan tidak juga bermalas-malasan. Jadi kerja sesuai porsi kalian, oke? Dan faktor berikutnya yaitu faktor stres yang berkepanjangan. Ya, tidak bisa mengendalikan atau mengontrol emosi. Ya, sering marah-marah, suka sedih atau sering nangis atau gelisah yang tak menentu. Ini biasanya terjadi pada wanita yang labil, mungkin karena putus cinta atau karena dibully mungkin dari
insecure-nya atau fisiknya mungkin itu bodoh amat aja guys, nggak usah kalian pikirkan. Kalian tetap konsisten berjuang melawan asam lambung, itu aja dulu. Setelah kalian sembuh asam lambung, insya Allah pelan-pelan kalian bakal membaik dengan sendirinya. Jadi kalian harus fokus menjaga kesehatan fisik dan menjaga kesehatan mental. Itulah kunci untuk menuju kesembuhan. Karena beberapa orang teman-teman kita yang lagi berjuang melawan asam lambung tidak kunjung sembuh, dan bahkan yang sudah membaik, yang sudah membaik aja tiba-tiba bakal kambuh lagi. Nah, ini penyebabnya karena kalian stres berkepanjangan, atau kalian gelisah tidak menentu, kalian pola pikir kalian buruk, itu yang menyebabkan kalian tidak kunjung sembuh. Jadi kalian harus fokus, pikiran kalian itu harus fokus kalian untuk menuju kesembuhan. Nggak usah pikirkan yang lain-lain. Oke teman-teman, kita lanjut ke faktor berikutnya, yaitu melakukan suatu kegiatan, tapi yang sebenarnya kegiatan itu bukanlah passion kita. Jadi kita melakukan sesuatu kegiatan atau melakukan sesuatu hal yang tidak nyaman, artinya yang tidak kita sukai, tapi kita terpaksa melakukannya. Itu juga faktor yang membuat kita tidak kunjung sembuh dalam berjuang melawan asam lambung. Karena apa? Karena sesuatu hal yang kita lakukan tapi tidak kita senangi, itu bakal memicu stres dan bakal menjadikan memicu asam lambung yang tinggi di dalam lambung kita. Nah, faktor berikutnya sudah pasti kalian kalau terlalu sering browsing di internet tentang penyakit asam lambung ataupun penyakit yang kalian derita, kalian browsing di internet dan kalian membaca artikel-artikel yang belum tentu benar isi artikelnya, itu juga dapat memicu kegelisahan dan ketakutan yang berlebihan sebagai istilahnya di pikiran kalian gitu. Jadi stop aja dulu untuk browsing. Kalau kalian pengen tahu tentang penyakit atau gejala-gejala penyakitnya agar kalian terdiagnosa dengan tepat, jadi lebih baik kalian ke pelayanan kesehatan terdekat di tempat kalian tinggal. Kalian langsung aja konsul di pelayanan kesehatan terdekat di tempat kalian tinggal. Kalian bisa konsul ke paramedisnya, ke perawatnya, atau kalian bisa langsung konsul ke medisnya ataupun ke dokter ataupun dokter internis, dokter spesialisnya. Oke guys, itu aja dulu saran dari saya dan ilmu dari saya. Jadi faktor-faktor ini yang menyebabkan kalian itu lama menuju kesembuhan, tidak kunjung sembuh, dan orang yang sudah sembuh atau sudah membaik tiba-tiba kambuh dan muncul lagi sensasi-sensasi yang berhubungan dengan GERD dan anxiety. So terus jaga kesehatan, terus jaga pola hidup sehat, jaga kesehatan fisik dan kesehatan mental kalian. Olahraga aja, jaga 3P seperti yang saya ajarkan di video-video saya sebelumnya, yaitu pola makan yang teratur, pola istirahat yang cukup, dan pola pikir yang positif. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.